banget gitu ya buat di rumah, walaupun kalau waktu itu belum bisa baca, bahkan mungkin belum apa namanya secara interaksi aku juga masih belum tahu gitu jika diberikan buku itu gitu, tapi aku yakin ini pasti akan kepake banget. Ya udah aku beli sih semuanya gitu, satu set gitu. Satu set beli dan ya, dan itu kan ada tahapan-tahapannya tuh, jadi ada buku yang buat masih baik banget. Nah kebetulan kan Little Abyss waktu itu secara usia memang apa ya cocok lah sama Kawa pada saat itu, jadi itu yang pertama sekali aku intens banget bacain buat dia gitu. Nah dari situ dia memang merasa bahwa Abi itu adalah temannya dia. Wah. Kan kayaknya secara bentuknya tuh kayak seumur gitu kan, dan ya aku senang banget sih karena bukan hanya Kawa yang hafal gitu ya, akhirnya aku dan Mas Ipe juga dengan suamiku tuh juga udah hafal banget tuh si Little Abyss semua judulnya gitu, dan banyak sekali hal-hal di keseharian kita karena memang apa yang ada di dalam si Little Abyss ini kan sangat dekat dengan keseharian kita ya, tentang makanan misalnya, tentang mandi, tentang apa ya misalnya tentang kemudian misalnya kayak main di taman atau misalnya apapun lah gitu, dan itu sangat dekat gitu dengan kita, jadi lebih mudah mungkin untuk mencerna nilai-nilainya, juga mencerna apa ya ceritanya gitu ya, gitulah kira-kira. Ada waktu khusus nggak sih untuk bacain buku buat Kawa? Tapi Waktu khusus sih nggak ada ya, cuman sekarang ini ya Kawa kayaknya emang nggak akan tidur kalau nggak dibacain cerita gitu ya, jadi waktu itu bisa kapan aja, cuman karena kebiasaannya memang membacakan sebelum tidur, jadi kalau udah mau tidur dia tuh akan geret-geret si koper Abit itu loh yang bentuknya mobil. Nah itu digeret-geret nih, ibu gitu. Ya udah dia akan ngeluarin judul-judul sendiri apa yang mau dibacain dari mobil-mobilan Abit itu. Ada buku favoritnya Kawa apa gitu? Semuanya dia favorit, semuanya favorit, dari yang I learn about talking to others, terus apa namanya gigiku sehat, aku berani tidur sendiri, yang bahkan aku makan makanan sehat gitu. Jadi sekarang lucu banget kalau misalnya dia katakanlah dia makan wortel gitu kan, terus di situ kan yang aku makan makanan sehat ada yang wortel bagus untuk mata karena bentuknya seperti mata gitu kan, jadi dia selalu ngomong tuh ke orang, lihat nih ini bentuknya kayak mata nih, jadi ini bagus banget nih buat mata, dia bilang gitu. Atau kalau dia lagi makan, misalnya dia makan tekwan terus ada jamur kupingnya gitu ya, kan gitu kok lihat nih bentuknya kayak apa, ayo gitu, ini kuping soalnya bentuknya kayak kuping, ini bagus jadinya buat pendengaran kayak gitu-gitu. Jadi tanpa aku apa ya mendikte atau misalnya meminta dia untuk mengetahui certain ilmu gitu ya, dia udah tahu sendiri gitu, karena itu memang dibacakan berulang-ulang dan sampai dia hafal gitu semua kaidahnya gitu. Dan dia banyak banget yang akhirnya berguna banget ya, jadi misalnya kayak yang aku berbeda dengan Syafa gitu misalnya, jadi kan dia sendiri aku nggak perlu bilang gitu ke dia bahwa kalau nanti di toilet umum misalnya apa yang harus dia berbuat gitu, nah dia udah ngeh sendiri gitu. Tadinya kalau ada Kawa saya mau bacain bukunya buat Kawa. Aduh, nanti ada ya kita janjian ya, soalnya tadi karena tahu aku mau webinar, karena biasanya Kawa tuh akan loncat-loncat gitu dan pisang banget. Jadi bapaknya tadi ngajak ini ngecat sepeda. Iya. Aku juga bahagia, terima kasih dari hari ini. Sama Mbak Andin, terharu banget saya, nggak sengaja waktu awal-awal itu lihat instastorynya Mbak Andin lagi bacain buku Kawa. Betul, itu Kawa masih baby banget. Ada buku masih rasanya wow, langsung melayang buat Kawa. Terima kasih Bapak Mbak Andin. Sama-sama Bu, terima kasih juga udah bikinnya. Pasti semuanya di sini juga inilah bisa ngerasain manfaatnya gitu, karena aku rasa di Indonesia mungkin nggak banyak gitu buku yang rasanya tuh begitu dekat dengan apa ya misalnya kebudayaan keluarga Indonesia gitu, terus ceritanya itu juga dekat dengan keseharian anak, tapi tetap value-nya tuh
apa ya, di seeding gitu dengan cara yang begitu soft gitu. Jadi nggak merasa didikte, nggak merasa di apa ya disuruh gitu sama orang tuanya. Ya, sebetulnya itu pengalaman sebagai orang tua aja sih, Mbak Agin. Pengalaman ngebesarin anak sendiri, terus kebayang saya punya banyak banget hutang pengasuhan, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi karena saya punya banyak hutang itu, saya nggak mau orang lain ngalamin hal yang sama gitu. Jadi gimana caranya ya biar orang-orang tuh nggak punya hutang pengasuhan, setidaknya berkurang lah, mengurangi hutang pengasuhan gitu. Jadi mumpung ada penulisnya nih, ada nggak yang mau ditanyain seputar parenting ataupun bukunya? Update ya. Iya, palingan ini sih, aku nggak tahu ya kalau misalnya ya kan kebetulan karena anakku cowok gitu ya, laki-laki, dan mungkin si serial Abid ini tuh menjadi sangat dekat gitu dengan dia karena gendernya sama gitu. Betul. Nah tapi aku nggak tahu nih kalau misalnya buat yang punya anak perempuan, apakah nanti suatu hari Bunda Ari mau bikin tapi dari sudut pandang perempuan, ya dari sudut pandangnya siapa kan bisa juga gitu. Jadi dekat juga gitu dengan yang anak perempuan misalnya. Ini banyak ditanyain Mbak Andin. Saya sama kayak Mbak Andin, anak saya juga tiga-tiganya laki-laki. Tapi bukan karena anak saya laki-laki terus milih tokoh Abid yang laki-laki. Jadi waktu itu saya juga sempat galau, ini tokohnya mau laki atau perempuan gitu. Nah akhirnya itu survei Mbak Andin, survei, dan dari ribuan, saya survei waktu itu di orang tua di Indonesia dan di Malaysia, karena kan buku ini kan ditranslate juga ke bahasa Melayu. Jadi saya perlu survei juga di sana. Saya survei dari event ke event, bahkan orang yang sama sekali nggak pernah suka buku pun di event bukan event pameran buku pun saya surveikan gitu, pengen tahu seperti apa. Jadi yang saya survei itu waktu itu ukuran bukunya, jenis ilustrasinya, termasuk tokohnya. Ternyata sebagian besar walaupun itu anak perempuan itu memilih tokoh laki-laki. Jadi memilih tokoh laki-laki. Jadi ternyata, dan saya itu nanya juga ke anak-anak sendiri gitu. Saya punya bukunya cantik sekali. Saya beli waktu itu lumayan mahal juga gitu bukunya. Tapi tokohnya memang perempuan, padahal lucu banget, rambutnya curly gitu. Anak-anak saya nggak mau, waktu kecil-kecil mereka masih mau baca, begitu gede sedikit segede kawa mereka udah nggak mau baca, mereka bilang ini buku perempuan katanya. Ya, ini buku perempuan. Tetapi anak perempuan ternyata tidak bermasalah, dan ketika saya juga konsultasi dengan teman-teman yang psikolog itu memang begitu katanya Mbak Andin. Jadi kalau anak perempuan ini nggak terlalu bermasalah ketika tokohnya itu laki-laki. Tetapi anak laki-laki, karena laki-laki tuh lebih berpikir dengan logika kan, mereka akan pikir perempuan, ini buku perempuan gitu. Tapi kalau anak-anak tokohnya laki-laki ternyata mereka masih oke. Ya. Karena itu